Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah, amma ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min amalin la yurfa'. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi limpahan nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bermajelis, berkumpul di masjid ini setiap pekan dalam rangka belajar agama Islam dan diberi pahala dengan pahala yang sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini insyaallah kami akan melanjutkan mengkaji hadis arba'in, dan kita sampai pada hadis yang ke-16 di mana Imam Nawawi menyampaikan satu hadis. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berilah aku wasiat. Berilah aku wasiat. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, janganlah kamu marah. Faraddada miraron, laki-laki tadi mengulang-ulangi terus permintaannya, ausini, ya, berilah aku wasiat, berilah aku wasiat. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kembali, la taghdab, janganlah kamu marah. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah, mungkin ini hadis terpendek yang pernah kita kaji di majelis ini. Karena kalau yang kemarin-kemarin itu panjang-panjang hadisnya. Tapi walaupun hadis ini pendek, maknanya itu sangat dalam. Maknanya sangat dalam. Kalau
kita dengan kedangkalan akal kita menganggap bahwa Nabi SAW bersabda la taghdab, janganlah engkau marah, terus kita hanya berhenti di kata itu, wah ini berarti kita yang tidak sampai. Nabi SAW itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim. Apa itu Jawami'ul Kalim? Jawami'ul Kalim itu perkataan yang pendek tapi maknanya dalam. Jadi perkataannya pendek, singkat, tapi maknanya itu sangat dalam, sangat luas. Kalau mau didalami itu akan memuat banyak sekali hal. Saya contohkan dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan la taghdab, janganlah kamu marah. Apa yang dimaksud dengan la taghdab, janganlah kamu marah? Yang dimaksud oleh Nabi SAW janganlah kamu marah itu sangat dalam sekali. Satu, bahwa hendaknya kita sebagai seorang muslim yang beriman, yang bertakwa, itu kita harus berakhlak dengan akhlak yang mulia. Berakhlak dengan akhlak yang mulia. Coba, kan janganlah kamu marah. Apa hubungannya dengan berakhlak dengan akhlak mulia? Orang itu, Bapak Ibu, akan marah ketika akhlaknya itu tidak mulia. Satu, contoh akhlak mulia. Akhlak mulia. Al-hilmu wal haya, yaitu bersikap lembut dan punya rasa malu. Seorang muslim yang berakhlak mulia, dia akan bersikap yang lembut dan punya rasa malu. Siapa orang yang pemarah? Pemarah adalah orang yang tipis sikap lembutnya dan tipis rasa malunya. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan janganlah kamu marah, yang dimaksud bersikap lembutlah dan punyalah rasa malu. Karena tidak bisa kita menghindari marah kalau kita tidak punya kelemah lembutan. Tidak bisa kita menghindari marah kalau kita tidak punya rasa malu. Maka orang yang tidak pemarah artinya dia adalah orang yang lemah lembut dan punya rasa malu. Lagi, janganlah kamu marah. Maksudnya apa janganlah kamu marah itu? Bersikaplah rendah hati dan kasih sayang kepada sesama. Coba direnungi lagi. Mengapa orang itu marah? Orang mudah marah karena dia sombong. Orang itu mudah marah karena sombong. Egonya tersakiti. Merasa, saya ini orang mulia, dilecehkan, marah. Tapi ketika orang itu rendah hati, tidak sombong, tidak merasa lebih baik daripada orang lain, merasa bahwa dia punya aib, punya salah, punya dosa, punya kurang, ketika dia diperlakukan oleh orang lain dengan cara yang mungkin kurang baik, dia tidak akan mudah marah. Kenapa? Oh,
saya memang tidak sebaik itu. Oke. Oh, ya wajar saja kalau orang bersikap seperti itu kepada saya. Wong saya ya orang lumrah, banyak salah, banyak kurang. Sehingga dia tidak akan marah. Kapan kita marah? Ketika ada orang berbuat buruk kepada kita, ya karena kita merasa, loh, orang seperti saya kok kamu sikapi seperti itu. Nah, dalam hati kita pasti ada perkataan, loh wong sak aku kok dikonoke, loh. Nggih, wong sak aku kok dikonoke. Itu kan berarti sombong. Ini jawamiul kalim nggih. Perkataannya hanya latakdob, jangan marah. Ternyata sampai ke pelajaran tentang kesombongan. Jangan sombong. Jangan sombong. Karena ketika kita sombong, maka kita akan menjadi orang yang pemarah. Bersikaplah rendah hati, maka kita akan bisa terhindar dari sifat marah itu. Nggih. Apalagi janganlah kamu marah. Nabi SAW memaksudkan, ya, jadilah kamu seorang yang kesatria. Jadilah kamu seseorang yang kuat. Kuat apa? Kuat menahan dan mengendalikan diri. Kenapa orang marah? Orang marah karena dia tidak punya kekuatan untuk mengendalikan dirinya. Tidak bisa menahan hawa nafsunya. Rime blong. Rime blong. Sehingga ketika amarahnya terpancing, dia tidak mampu ngerem, akhirnya memuncaklah kemarahan, keluar dia marah-marah. Jadi ketika Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah, artinya kendalikanlah dirimu, tahan dirimu. Apalagi la taghdab, jangan marah. Nabi SAW mengajarkan banyak-banyaklah memaafkan. Mudahlah dalam memaafkan. Kesalahan orang, kekurangan orang, itu lumrahnya manusia demikian. Kita harus pandai-pandai memaafkan, berlapang dada. Kenapa? Ya sifat manusia kayak gitu. Ya. Tapi kan dia itu tidak tahu apa-apa kok bersifat seperti itu. Justru karena dia tidak tahu apa-apa, maka kita lebih berhak untuk memaafkan. Orang itu memancing emosi kita. Biasanya ketika orang itu adalah orang yang bodoh, orang yang tidak tahu perkara, tidak tahu duduk perkaranya, terus komentarnya. Lah itu biasanya memancing emosi kita. Ya, memancing emosi kita. Orang mudeng kok yo. Nah. Nggih. Tapi di sisi yang lain lho, justru orang yang gak mudeng itu lebih layak untuk dimaafkan daripada yang mudeng. Nggih. Wal afina 'anin nas. Berikanlah maaf kepada manusia, lebih-lebih orang yang bodoh, orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu. Loh ini semuanya adalah terkandung dalam la taghdab, dan masih banyak lagi, Bapak. Masih banyak lagi. Sehingga ketika Nabi bersabda dengan sabda yang pendek, la taghdab, maksudnya ya berakhlaklah dengan akhlak yang islami, berakhlaklah dengan akhlak yang sesuai dengan keimanan, berakhlaklah dengan akhlak yang sesuai dengan ketakwaan. Karena kita sudah berakhlak seperti itu, maka kita pasti tidak akan mudah marah. Kita akan mudah marah karena kita tadi berakhlak dengan akhlak-akhlak yang tidak baik.
Jamaah pengajian Ahad pagi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini tadi tidak ada pembicaraan sebelumnya. Kok dilalah Allah Subhanahu wa taala memberi kesesuaian antara apa yang ingin saya sampaikan dengan apa yang dibaca oleh petugas, oleh Pak Pur tadi, yaitu tentang menahan marah. Ada kaitannya dengan surat Ali Imran ayat 133, 134 yang tadi dibaca. Saya nuwun sewu saya bacakan kembali, tapi nggih ampun di banding-bandingke sama Pak Pur. Bacaan saya ndak semerdu Pak Pur nggih. Ndak sebagus Pak Pur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Wasari'u, bergegaslah, bercepat-cepatlah, bersegeralah kalian ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, surga dan ampunan Allah itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya ketika lapang maupun ketika sempit, ketika rezekinya sedang banyak maupun sedang sedikit, dia infakkan hartanya di jalan Allah. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang mampu menahan marah. Wal afina 'anin nas, dan orang yang pemaaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jamaah yang dimuliakan Allah. Berarti dari ayat yang dibaca ini apa pelajarannya? Sifat orang bertakwa dalam ayat ini 3. 1, gemar beramal soleh, diwujudkan dalam infak ketika lapang maupun ketika sempit. Jadi bukan pas lapang saja, sempit pun dia berinfak. Punyanya 100.000, infak 10.000. Punya 1 juta, infak 100.000. Oh ya, infak terus. Ketika dia punya harta banyak, dia berinfak sebagai bentuk syukurnya kepada Allah. Ketika hartanya sedikit, dia juga berinfak sesuai dengan kemampuannya. Infak. Gemar beramal soleh, itu sifat orang yang bertakwa. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan marah. Marah itu tabiat, Bapak Ibu. Gawan bayi nih sebutnya. Bawaan setiap orang itu punya alasan untuk marah. Punya bahan bakar di dalam dirinya untuk
marah. Tapi orang yang bertakwa itu kadhiminal ghaidha, bisa menahan diri. Justru karena marah itu bawaan di dalam diri, maka itu ujian. Itu ujian. Jadi itu nggak jadi alasan. Loh saya itu marah itu karena manusiawi. Nggih, marah itu manusiawi. Nggih, manusiawi marah itu. Tapi Islam mengajarkan kita untuk mengendalikan diri, mengendalikan kemanusiaan kita. Kenapa? Karena orang kalau sudah marah, nanti sifat manusiawinya akan terkikis, hilang, terbakar oleh amarah. Akhirnya dia nggak jadi manusia lagi. Marah itu sudah ada chipnya di dalam diri manusia, tapi kalau dia tidak dikendalikan, itu akan membakar kemanusiaannya sendiri. Kemudian yang ketiga sifatnya orang yang bertakwa adalah wal afina anin nas, mudah memaafkan manusia. Nah, orang yang punya tiga sifat ini dijanjikan oleh Allah besok akan diampuni oleh Allah dan di akhirat dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Orang seperti inilah yang akan dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW pernah ditanya, madza yubaiduni min ghadabillahi azza wa jalla. Ya Rasulullah, apa yang bisa menjauhkanku dari murka Allah? Yang paling kita takuti itu kan murka Allah. Murka Allah itu mengerikan, azabnya sangat pedih. Azab Allah sangat pedih. Tapi apa yang bisa menjauhkan kita dari murka Allah? Bagaimana agar kita tidak dimurkai oleh Allah? Jawabannya Nabi, la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang namanya marah ini kenapa menjadi penting? Tadi kan orangnya bertanya sampai berkali-kali. Ya Rasulullah, beri saya wasiat. Dijawab oleh Nabi, la taghdab, jangan marah. Tanya lagi, beri saya wasiat. Dijawab lagi, la taghdab, jangan marah. Tanya lagi, beri saya wasiat lagi. Oke, saya sudah paham, jangan marah. Saya tidak akan marah. Tapi beri saya wasiat lagi. Jawab Nabi, la taghdab, jangan marah. Bolak-balik niku la taghdab, la taghdab, la taghdab. Apa hikmahnya? La taghdab, jangan marah. Itu diulang oleh Nabi, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang, hanya la taghdab, jangan marah. Karena marah itu akan mengumpulkan segala macam keburukan dan kerusakan, dan menghindarkan segala macam kebaikan. Itu marah. Marah akan mengumpulkan segala macam keburukan dan menghindarkan dari segala macam kebaikan. Coba, ketika kita marah, bisa nggak kita mengendalikan diri kita? Nggak bisa. Bisa nggak kita mengendalikan pikiran kita? Nggak bisa. Bisa nggak kita mengendalikan lisan kita ketika marah? Nggak bisa. Orang kalau sudah marahnya memuncak, pikirannya kacau, ketutup, gelap dia. Kemudian mulutnya akan mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Bahkan setelah selesai dia baru sadar, loh aku tadi ngomong gitu ya. Loh, saya menyesal. Kenapa saya tadi sampai mengucapkan seperti itu? Karena marah. Ucapan-ucapan buruk keluar, sumpah serapah keluar, cacian makian keluar semua karena marah.
Terus tangan tiba-tiba bergerak melakukan kekerasan. Karena apa? Karena marah. Karena marah. Jadi ini semua itu efek dari marah. Marah itu akan mengumpulkan segala macam keburukan, mengumpulkan segala macam kerusakan, dan manusia akan kehilangan dirinya ketika marah. Maka kata Nabi, beri saya wasiat, la takdob, jangan marah. Lagi ya Nabi, beri wasiat, la takdob. Iya saya sudah tahu, la takdob, kasih lagi. Jawabannya, la takdob. Pokoknya ini sudah, la takdob, jangan marah. Kalau kamu sudah bisa mengendalikan amarahmu, selesai urusan. Keburukan yang lain gampang. Yang paling susah itu keburukan dalam diri, Bapak Ibu. Keburukan dalam diri kita, amarah ini yang paling susah. Coba, dengan surat yang paling gampang, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Hafal sedaya nggih? Hafal semua nggih? Coba kalau di dalam surat Al-Falaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dalam surat Al-Falaq Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya falak, Tuhannya waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang ia ciptakan, dan seterusnya. Ini Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut namanya satu kali, kemudian ada banyak hal yang dilindungi dengan satu nama Allah, yaitu Tuhannya waktu subuh. Ada tentang hasad, ada tentang sihir, ada keburukan-keburukan. Hanya dengan cukup satu asma Allah, yaitu Rabbul Falaq. Sekarang coba lihat An-Nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surat An-Nas Allah nyebut 3 nama, 3 sifat. 1, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Rabbin nas. Terus Malikin nas, rajanya manusia. Terus Ilahin nas, sesembahannya manusia. 3 sifat Allah. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu hanya satu keburukan, yaitu keburukan yang membisik di dalam jiwa manusia. Kalau surat Al-Falaq Allah menyebut satu nama dan melindungi kita dari 4 keburukan. Tapi dalam surat An-Nas Allah sampai menyebut 3 nama untuk melindungi kita dari 1 keburukan. Artinya apa, Bapak Ibu? 1 keburukan itu keburukan yang ada di dalam jiwa manusia. Ternyata untuk mengatasi permasalahan-permasalahan buruknya orang lain di sekitar kita kepada kita, Allah hanya cukup dengan memberi kita 1 jurus, Qul a'udzu birabbil falaq. 1 nama saja cukup. Tapi kalau keburukan yang ada di dalam diri kita sendiri, itu 1 nama tidak cukup ternyata. Butuh 3 sampai. Tuhannya manusia, rajanya manusia, dan sesembahannya manusia. Itu baru bisa memadamkan keburukan yang ada di dalam jiwa kita sendiri.
Oke. Nah, makanya janganlah kamu marah. Marah itu adanya di dalam jiwa kita. Ketika masalah ini terselesaikan, masalah lain gampang. Masalah yang lain itu mudah. Tapi kalau satu ini tidak terselesaikan, masalah yang lain rusak, Bapak Ibu. Rusak. Oke. Jadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke dalam diri kita. Nah, orang yang pemarah itu adalah orang yang paling lemah. Orang yang pemarah biasanya mengira dirinya itu orang paling kuat. Justru marah itu seringkali kita gunakan sebagai alat untuk menunjukkan kekuatan, kekuasaan. Loh, wong kene kok iso ngamuk-ngamuk gitu nggih. Nek ngamuk-ngamuk itu terus rumangsane, perasaannya itu langsung menjadi orang yang paling superior, orang yang paling kuat. Tapi justru orang yang pemarah itu adalah orang yang paling lemah. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apalagi mau mengendalikan orang lain. Mengendalikan dirinya sendiri saja tidak bisa. Laisa syadidu bisura'ah, kata Nabi. Orang yang kuat itu bukan orang yang sura'ah. Sura'ah itu adalah orang yang kalau tanding sama orang dia nggak bisa dikalahkan. Jawara lah istilahnya, jawara. Tanding adu fisik itu sama siapapun dia itu selalu menang. Itu sura'ah namanya. Laisa syadidu bisura'ah. Orang yang paling kuat itu bukan jawara itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi." Orang yang paling kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika dia marah. Ketika dia marah. Nah, orang yang bisa menguasai diri ketika marah itu, Bapak Ibu, bukan orang yang lemah. Jangan sering belajar tentang ilmu sabar. Sabar itu, Bapak Ibu, bukan orang yang tidak mampu melakukan sesuatu. Yang disebut orang yang sabar itu adalah orang yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan buruk, tapi dia menahan dirinya sehingga dia tidak melakukannya. Itu namanya orang yang sabar. Kalau ada anak kecil atau orang yang fisiknya kecil, ringkih, kemudian dia bertarung dengan orang yang badannya lebih besar, terus dia ngalah, itu bukan ngalah, itu memang kalah karena fisiknya memang nggak kuat. Nggak kuat. Lah orang yang menang itu yang gimana? Orang yang sabar itu yang gimana? Kalau ada orang yang besar, fisiknya besar, kuat dia, kemudian kalau dia mau membalas, dia akan membalas dan dia juga pasti menang, tapi dia memilih untuk menahan diri, nggak mau membalas. Tidak mau membalas. Itulah orang yang kuat itu. Itu orang yang sabar itu. Jadi orang yang sabar itu bukan orang yang ringkih, tapi justru orang yang kuat, yang dia memilih untuk tidak melakukan sesuatu karena menahan hawa nafsunya, menahan dirinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini tadi keburukan-keburukan marah. Maka simple, dari semua konsep yang sudah kita pelajari, jika kita ingin mencegah marah, caranya ya jauhilah hal-hal yang bisa membuat marah. Tadi disebut marah itu terjadi karena kita sombong. Jauhi sifat sombong. Marah itu terjadi karena kita egois. Maka jauhilah sifat egois. Kata para ahli kesehatan itu,
mencegah lebih baik daripada mengobati. Mengobati. Kalau orang sudah berakhlak dengan akhlak yang baik, maka dia akan jauh dari sifat marah. Tapi ketika dia akhlaknya buruk, maka dia pasti akan jadi orang yang pemarah. Adapun cara mengobati marah itu ya ada banyak. Ada banyak. Yang pertama, obat marah itu adalah melatih diri. Melatih diri. Ini ada satu kisah. Nabi SAW itu pernah punya hutang, Bapak Ibu. Nabi pernah punya hutang dengan seseorang yang namanya Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah ini belum muslim ketika itu, belum Islam. Nabi punya hutang kepada Zaid ini. Nah, dalam hatinya Zaid pengen masuk Islam, tapi dia belum yakin. Dia belum punya keyakinan untuk masuk Islam, tapi sudah ada keinginan. Maka Zaid pengen menguji Nabi. Katanya seorang Nabi itu yang benar-benar Nabi, itu kelemah lembutannya mengalahkan amarahnya. Artinya Nabi yang benar itu bukan orang yang pemarah. Dan kalau ada orang bodoh yang memaki, yang berkata kasar, yang bersikap kasar kepadanya, Nabi yang sesungguhnya itu justru akan semakin lembut. Karena Nabi itu tahu manusia ini umatnya, orang bodoh itu orang berpenyakit. Pak dokter niku nek tahu pasiennya sakit bukannya dimarahi, tapi disembuhkan, diobati. Diobati. Itu sifatnya dokter, itu sifatnya Nabi. Sifat Nabi ini. Kalau ada orang kok jahiliyah, itu bukannya marah, tapi justru semakin lembut, diajari bagaimana bersikap yang baik. Nah, Zaid datang kepada Nabi menagih hutangnya, padahal belum jatuh tempo. Belum jatuh tempo ditagih hutangnya oleh Nabi, karena Nabi memang sedang tidak ada. Nabi tidak bisa memberi. Akhirnya Zaid ini marah-marah, kemudian bersikap yang kasar, berkata-kata kasar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu terdengar oleh Umar. Akhirnya Umar menghardik orang ini. Kamu ini bagaimana? Ini Nabi dan seterusnya. Tapi perhatikan sikapnya Nabi ketika tahu Umar menghardik. Umar menghardik. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Yang jelas bukan seperti kita, Bapak Ibu. Kalau kita, ini kan urung jatuh tempo ini kok mbok tagih, kan? Terus ada teman kita yang badannya lebih besar belani, belani. Terus ikut menghardik orang yang nagih hutang tadi. Nek kita, yo wancen bener iku kok lek. Wong iki piye lah ngoten. Itu nek kita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak. Jawabannya Nabi ini. Ana wa huwa kunna ahwaju ila ghairi hadza ya Umar. Hei Umar, saya dan dia tidak butuh yang seperti ini. Sikapmu ini tidak membuat permasalahan selesai, Umar. Kamu hardik dia, kamu caci maki dia sampai capek pun itu tidak menjadikan permasalahan selesai. Terus kata Nabi, ya Umar, ta'muruni bi husnil qada wa ta'muruhu bi husnit taqadi. Wahai Umar, yang bisa menyelesaikan permasalahan itu satu, kamu sebagai orang ketiga,
bilang sama saya agar saya bisa membayar dengan baik. Orang saya itu punya hutang Umar, kamu bilang sama saya, Jeng Nabi, namanya orang punya hutang ya gimana caranya biar bisa membayar dengan baik. Wa ta'muruhu bi husnit taqadi, dan kamu bilang sama orang yang menghutangi saya agar dia berlembut-lembut dalam menagih hutang. Solusinya itu bukan dengan marah-marah, tapi solusinya adalah dua belah pihak diajak ngobrol, dimediasi dengan baik. Yang berhutang, namanya orang berhutang punya kewajiban melunasi, punya kewajiban melunasi. Terus yang dihutangi, ya sebaiknya adalah kalau mau menagih hutang juga dengan cara yang baik. Dua belah pihak dikasih tahu, itu loh caranya begitu. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu karena Nabi memang tidak punya untuk bayar hutang, dan Umar ini kan mertuanya Nabi, sahabatnya Nabi ya mertuanya Nabi. Akhirnya Nabi SAW pinjam sama Umar. Umar, tolong lunaskan hutang saya, sama dilebihkan ya. Sama dilebihkan. Kenapa dilebihkan? Satu itu melunasi hutang, yang satunya adalah anggaplah sebagai ganti dari sikapmu yang kasar tadi. Nah gitu. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesabaran, kemampuan menahan amarah itu dilatih, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang terlahir dengan kesabaran. Kesabaran itu dilatih. Kemudian, ketika marah memuncak, jangan sampai kehilangan diri, jangan sampai kehilangan akal. Kendalikan diri secepat mungkin. Bahwa ketika amarah sudah mulai naik, langsung dang di rem, langsung dang di rem. Kadhiminal ghaidha, menahan marah itu maksudnya mengendalikan diri. Jangan sampai blong remnya. Jadi sebelum memuncak segera direm. Kemudian isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau mau marah, membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung dari gangguan setan yang terkutuk, karena marah itu dari setan. Terus apalagi yang bisa dilakukan mengobati marah? Pindah, berubah posisi. Kalau sedang berdiri marah, duduklah. Duduk masih marah, berbaringlah, pakai tiduran. Kenapa? Karena kalau berdiri, orang marah itu kalau berdiri sembarang dengah maju mangke. Lisane maju, tangane maju, kaki nggih maju. Tapi nek duduk kan pun tinggal tangannya tok. Kalau berbaring malah sudah nggak bisa ngapa-ngapain, melemah dia. Nah, ketika posisi kita melemah itu menyebabkan hati kita juga ikut turun, tensinya turun. Tensinya ikut turun. Akhirnya tidak jadi marah. Terus apa lagi? Wudu. Wudu. Karena marah itu dari setan, setan dari api, api kalahnya dengan air. Berwudu ketika marah. Nanti sadar. Kemudian kalau marah, direm mulutnya terutama. Kalau kita tahu kita sedang marah, diam saja. Karena ketika kita marah kok mulut tidak kita rem, akan banyak perkataan yang setelah itu akan kita sesali. Cobi mawon pengalaman seumur hidup jenengan ketika marah. Ketika marah pasti akan banyak perkataan-perkataan yang kita sesali. Setelah sadar, setelah amarah turun, kemudian kita, loh, aku mau kok ngomong ngene yo, aku mau kok ngomong ngono yo.
Bapak Ibu, rumah tangga rusak, itu gara-gara marah yang tidak tertahankan, lisannya tidak dijaga. Penyebab terbesar cerai itu laki-lakinya marah, lisannya tidak dijaga. Nih ibu-ibu kan tidak bisa nih Bu, mengeluarkan kata kunci cerai kan tidak bisa. Ibu-ibu kan tidak bisa mengeluarkan kata kunci saya cerai kamu, kan nggak bisa. Istri tidak bisa. Istri bisa mengajukan khulu ke pengadilan, tapi nek mengucapkan talak tidak bisa. Yang bisa siapa? Bapak. Lah si bapak ini kalau amarahnya tidak tertahan, lisannya tidak direm pun keluar kata-kata niku. Bagaimana ketika seseorang marah kemudian mentalak istrinya? Jatuh napa mboten? Jatuh napa mboten? Bapaknya marah, terus tidak bisa ngerem mulutnya, terus bilang kamu saya cerai. Jatuh napa mboten talaknya? Jatuh. Makanya nek pas marah direm, jangan bicara apapun. Wes kudu apa wae diempet. Karena apa? Kalau sampai jatuh gawat niku. Kalau sampai keluar kata-kata itu nanti nyesal. Setelah adem lagi, ya Allah kenapa kok sampai keluar kata-kata itu? Sampai keluar kata-kata itu. Gitu, jadi ditahan. Orang yang tidak biasa misuh pun kalau marah mulutnya nggak ditahan, keluar kata-kata itu. Padahal dia tidak punya kebiasaan, tidak punya kebiasaan berkata-kata kotor, tidak punya kebiasaan caci maki, tapi ketika marah kok mulutnya tidak direm. Dalam hatinya hanya ingin mengatakan 1-2 hal. Tapi kalau marah 1-2 itu jadi 200, jadi 2000. Jadi panjang nih, sampai akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, yang terakhir, orang marah itu ya apapun yang terjadi, efek daripada marah, konsekuensinya harus ditanggung. Konsekuensinya harus ditanggung. Kalau dia mencelakakan manusia sebab tidak mampu menahan amarahnya, ini dia yang harus ganti rugi. Dia melukai orang, ya dia siap dihukum. Walaupun alasannya adalah karena dia itu sedang amarahnya memuncak. Dia harus dihukum. Dia dijatuhi hukuman, dia disanksi. Kalau dia merusak barang orang lain karena marahnya yang tidak terkendali, ya dia harus mau ganti rugi. Kalau dia sampai mengeluarkan kata-kata yang buruk, ya dia harus bertobat. Apalagi kalau kata-katanya itu sampai menyebabkan murtad, ya harus kembali bersyahadat. Bagaimana kalau sampai mengucapkan kata talak kepada istri? Ya dilihat, ini talak berapa. Talak 1 gendang rujuk. Karena setelah talak itu ada masa iddah. Sebelum masa iddah selesai dan dirujuk istrinya. Karena kalau masa iddah sudah selesai, berarti harus nikah lagi, mahar baru lagi. Kamu saya talak, jatuh niki. Masa iddahnya sampai selesai, 3 kali haid, jenengan nggak segera rujuk, berarti harus akad baru lagi, mahar baru lagi. Nek duwe gawe mboten usah. Duwe gawe barang ta nggak usah niku. Nggih monggo nek arep duwe gawe malih nek dadi lucu nggih ning masyarakat lho. Niku nikahan neh karo bojone. Bojone sing ndi ya sing wingi iku ngoten.
Tapi kalau talaknya talak 3 lah itu yang agak ribet, karena kalau talak 3 itu berarti istrinya harus menikah lagi dengan orang lain, kemudian sampai keduanya cerai baru suaminya yang lama boleh merujuk. Tapi itu pun tidak boleh di skenario. Kamu nikah ya sama dia, nanti kalau itu terus bernikah berakad langsung dan cerai, itu bukan sakit. Tidak gitu. Konsepnya alami, harus alami. Nah demikian itu Bapak Ibu. Oh ya, dan satu lagi, marah itu ada yang terpuji, yaitu marah karena Allah. Marah karena Allah itu yang terpuji. Marah karena Allah. Karena ada pelanggaran terhadap syariat kemudian kita marah, lah itu marah yang terpuji. Ada penghinaan, pelecehan terhadap Allah, terhadap agama, kok kita marah, itu terpuji Bapak Ibu. Itu terpuji. Justru kalau kita nggak marah, aneh. Orang tua kita saja kalau dilecehkan kita marah. Loh ini Tuhan kita, agama kita dilecehkan, kok kita nggak marah itu terus. Nah, tapi ya harus pinter-pinter tahu ini marah karena Allah atau marah karena hawa nafsu kita, tapi kita embel-embeli atas nama Allah. Itu jenengan harus bisa membedakan. Jenengan harus bisa membedakan. Tak jarang ada orang yang marah-marah gara-gara hawa nafsunya, tapi kemudian dia itu mengatasnamakan Allah. Mengatasnamakan Allah. Ini karena Allah, padahal sebenarnya karena hawa nafsunya sendiri. Jadi itu harus bisa dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Demikian itu Bapak Ibu penjelasan dari hadis yang ke-16. Di sini saya berkata bukan berarti saya orang yang paling sabar, yang paling bisa menahan amarah. Kita sama-sama belajar. Ketika kita masih bisa mengendalikan diri kita, kendalikanlah. Dan besok sebentar lagi ini sudah masuk momen Ramadan, momen puasa. Itu adalah waktu yang sangat tepat untuk kita bisa melatih pengendalian diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semuanya dan senantiasa membimbing kita agar kita bisa menjauhi perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tadi saya ingin membahas tentang fikih Ramadan, tapi ternyata waktunya nggak cukup. Ya insya Allah Bapak Ibu sudah paham banyak lah tentang fikih Ramadan. Yang jelas besok kita berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan bersamaan dengan 30 Maret, 31-nya itu baru Idul Fitri. Sepertinya hawa-hawanya ini bareng-bareng Bapak Ibu. Makin bareng-bareng makin enak. Makin bareng-bareng makin enak. Enggak enak niku sing setunggal pun bodo, setunggal dereng, ngoten niku kadang repot piyambak. Nggih rasa-rasane bodoh koyo gak wah. Nih insya Allah tahun ini kita bersama, mengawali bersama, mengakhiri juga bersama. Semoga seterusnya juga bisa seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.